Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Rahmat Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Kiranya sukacita Natal selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Saya membaca ayatnya 8 sampai 14. Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Begini firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks firman Tuhan ini, maka kita memahami bahwa sebelum Yesus itu lahir, malaikat membawa pesan, dan pesan itu Bapak Ibu tentang gelar Yesus. Kalau kita memperhatikan Lukas pasal 1 dan juga di dalam Matius, ada 7 gelar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan sebelum Yesus lahir. Gelar itu Bapak Ibu, yang pertama Yesus. Itu gelar pertama, nama yang disebutkan nanti yang lahir itu adalah Yesus. Di Lukas 1 ayat 31 dan juga di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Gelar yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Tuhan sebelum Yesus lahir adalah bahwa yang lahir itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi, di dalam Lukas pasal 1 ayat 32. Dan gelar yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat bahwa anak yang lahir itu adalah anak Allah yang kudus. Ini dibedakan Bapak Ibu, sungguh luar biasa, bahwa anak Allah yang maha tinggi dan juga anak Allah yang kudus. Ini gelar Tuhan Yesus sebelum dia lahir. Dan yang keempat adalah juru selamat. Kalau kita membaca Lukas ayat 2, pasal 2 ayat 11. Dan yang ketiga adalah Kristus Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 juga. Dan yang kalau kita membaca yang ke-6 adalah Immanuel, Matius 1 ayat 23. Dan yang ke-7 adalah Yesus adalah yang diurapi. Bapak Ibu, yang menyampaikan pesan ini itu adalah bukan manusia. Tetapi kalau kita membaca Lukas, itu yang menyampaikan adalah malaikat Tuhan, namanya Gabriel. Bahwa yang lahir itu adalah bukan manusia sembarangan. Ada 7 gelar yang akan melekat pada dirinya. Artinya bahwa sebelum Yesus lahir itu, malaikat Tuhan menyampaikan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada Elizabeth, kepada Zakaria, mungkin disampaikan, dan kepada para gembala. Tetapi pertanyaannya, begitu banyak gelar yang dimiliki oleh Yesus akan disebut sebagai anak Allah, tersiar. Tetapi kelahirannya Bapak Ibu sungguh menyedihkan. Dia lahir di kandang domba. Maka tema kita pada pagi hari ini, siang hari ini, tersiar tapi tidak istimewa. Apa yang tersiar? Kelahiran Yesus itu disiarkan. Mungkin kalau di zaman sekarang, sebelum dia lahir sudah disiarkan oleh TV One, Kompas TV, atau berbagai media. Tetapi ujung-ujungnya dia lahir Bapak Ibu, bukan di bukan di hotel bintang 5, bukan di istana, bukan di tempat-tempat di mana bangsawan lahir, bukan, sangat menyedihkan, tetapi tersiar Bapak Ibu.
Tapi luar biasanya yang menyiarkan itu adalah malaikat Tuhan. Kalau malaikat yang menyiarkan, berarti dapat dipercaya. Ini adalah kaki tangannya Tuhan yang menyampaikan ini kepada manusia. Sehingga kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu ada anak Allah, yang menyebut itu adalah Rasul Paulus, bilang kepada dia, itu adalah malaikat Tuhan yang berkata bahwa anak itu yang lahir akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak itu yang lahir itu adalah anak Allah yang kudus, bukan Rasul Paulus. Tentu Bapak Ibu kita pahami kenapa Yesus lahir di muka bumi ini. Kenapa dia hadir di muka bumi ini? Untuk apa? Kan begitu Bapak Ibu. Saya mencatat di sini Bapak Ibu, ada 3 tujuan Yesus datang ke bumi, dia lahir di bumi. Yang pertama adalah untuk menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan. Untuk menghubungkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak, bukan Tuhan yang merusak, tetapi manusia itu sendiri. Sehingga ketika Yesus lahir datang ke muka bumi itu, dia tidak mencari kemewahan, dia tidak mencari kemuliaan, karena tujuannya adalah bagaimana manusia yang sudah rusak itu, yang sudah terpisah dengan Allah, itu bisa terhubung kembali dengan Allah yang menciptakannya. Sejak kapan manusia itu pisah dan rusak hubungannya dengan Allah? Kalau kita membaca Bapak Ibu Kejadian pasal 3, cukup jelas di situ manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Bahkan yang lebih menyedihkan, bagaimana Tuhan memberikan batasan kepada manusia, memberikan tembok pemisah, bahwa manusia tidak boleh lagi kembali di Taman Eden. Tuhan memberikan batasan benteng bahwa manusia itu harus terpisah. Artinya manusia hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau kita membaca Kejadian pasal 3 Bapak Ibu, boleh ditayangkan ini dan boleh saya membacanya. Ayat 23 dan juga 24 Bapak Ibu. Saya membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Artinya Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan adakan permusuhan manusia dengan ular itu adalah iblis. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan mengusir mereka di Taman Eden. Bukannya mengusir, tapi Tuhan kasih tembok supaya mereka tidak bisa kembali lagi di Taman Eden. Artinya apa? Bahwa manusia itu sudah rusak, sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Manusia itu adalah rusak hubungannya dengan Tuhan, bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia. Yang kedua, di dalam poin yang pertama, bukan hanya Tuhan menghubungkan kembali, tetapi Tuhan memulihkan kembali Bapak Ibu. Begini, kalau sesuatu hanya dihubungkan, tidak dipulihkan, tidak dialiri Bapak Ibu, itu sia-sia. Bapak Ibu, kalau kita melihat air dengan ikan, kalau ikan itu dipisah dengan air Bapak Ibu, saya mau tanya, yang rugi siapa, airnya atau ikannya? Ikannya. Apakah ketika ikan itu diambil dari air terus ditaruh di tanah yang kering, terus ikan itu langsung mati? Tidak. Yang pertama dia apa? Yang pertama yang dia lakukan apa? Dia lompat-lompat, habis itu mengap-mengap, habis itu mati. Nah, digoreng. Kalau udah mati dia digoreng. Sama Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita dipisah, yang memberi nafas ini, yang memberi nafas ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberi nafasnya kepada kita. Terus kalau kita pisah dari Tuhan, saya mau tanya, yang rugi manusia atau Tuhan? Manusia. Apakah manusia langsung mati? Tidak.
Yang pertama yang terjadi mungkin dia mengak-mengak. Habis itu lama-lama apa? Artinya begini, ketika dia pisah dari Tuhan, dia akan melakukan terus kejahatan. Itu dia anggap baik bagi dia. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa itu, Bapak Ibu, dia dikuasai oleh keegoisan, kesombongan, kebencian, sakit hati. Ini akan menjadi bagian dalam hidupnya. Maka Yesus datang. Sama seperti tanaman ketika dipisah dari tanah. Tanaman itu yang rugi, Bapak Ibu, bukan tanah. Tapi kadang saya perhatikan ketika kami cabut tanaman dulu waktu ini, nggak langsung loh kering itu tanaman itu, dia mulai menguning, lama-lama dia mati. Tetapi daripada manusia ini mati karena terpisah dengan Tuhan, Yesus datang menghubungkan kembali supaya manusia itu bisa hidup kembali rohaninya, Bapak. Itulah lahirnya Yesus di muka bumi ini. Loh, ayat yang kita baca di mana, Bapak Ibu? Kita membaca Lukas pasal 10 ayatnya yang Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, Bapak Ibu. Ya. Kalau terlalu besar suara saya, Bapak Ibu jangan takut. Orang luar pulau yang khotbah ini, bukan orang kita di Jawa ini. Ya. Lukas pasal 2 ayat 10 dan juga 11, Bapak Ibu sama. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini loh, berita yang dibawa oleh malaikat itu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya bukan kesukaan besar hanya untuk orang-orang percaya. Tapi pada waktu itu kan belum ada yang percaya. Kenapa? Karena Yesus belum lahir. Ini untuk bangsa. Apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang lahir siapa? Juru selamat. Kalau begitu, sebelumnya belum ada juru selamat. Yang ada apa? Juru binasa. Memang itu yang terjadi. Makanya di hari ini lahir bagimu juru selamat, itu adalah kesukaan besar. Makanya Yesus bukannya menghubungkan kembali hubungan dengan Tuhan, bukan hanya untuk memulihkan, menghubungkan, tetapi firman Tuhan berkata kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 17, untuk menyelamatkannya. Itulah juru selamat. Yesus lahir tujuannya untuk apa? Yang pertama, dia hubungkan hubungan itu yang sudah rusak, dia pulihkan hubungan itu. Tujuan dan untuk menyelamatkan supaya manusia itu tidak binasa. Boleh salah satu membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, Bapak Ibu. Yang sudah dapat boleh baca. Ya. Ada yang baca? Kok ragu-ragu? Ini kok nggak ada hukumannya, Bapak Ibu ya. Justru kalau baca firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita baca kita mengerti gitu loh. Oke, silakan Ibu. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Tuhan mengutus anaknya, Yesus lahir di muka bumi, Yesus datang di muka bumi untuk menyelamatkan manusia. Makanya kalau orang tidak bersuka cita kalau merayakan Natal, Bapak Ibu, saya pertanyakan, artinya belum tahu dia sejarahnya hidupnya orang ini. Dia tidak tahu bahwa dia sudah terpisah dengan Allah karena Yesus hadir. Maka dia bisa kembali, bisa dipulihkan hubungannya dengan Tuhan sehingga dia bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Poin yang kedua, Bapak Ibu, tujuan Yesus hadir di muka bumi, dia lahir bukan hanya untuk memulihkan, bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk memberikan damai kepada manusia. Bapak Ibu percaya atau tidak, manusia itu yang dia butuhkan itu adalah bukan damai, bukan sesuatu yang contohnya kemewahan. Yang pertama yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah damai. Kebutuhan manusia yang paling pokok itu adalah damai. Begini Bapak Ibu, teman-teman punya harta yang banyak, kalau tidak baik dalam rumah tangga, tidak ada damai, saya percaya rumah tangga kayak neraka. Kenapa banyak orang-orang sukses bisa pisah suami istri? Karena tidak ada damai, tidak ada lagi kebahagiaan. Makanya dia bilang, yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah damai. Yesus datang untuk memberi damai. Tuhan tidak butuh damai, karena dia sumber damai, Bapak Ibu.
manusia. Itu firman Tuhan di ayat 12 Lukas itu dia berkata, dia bilang damai sejahtera di antara manusia, bukan untuk Tuhan tetapi untuk manusia. Ada yang berkata, Kak, bagaimana saya bisa damai kalau saya di tempat kerja, saya lama pulang, istriku telepon terus video call, dia tanya papa di mana, ini kerja sama siapa, makan sama siapa. Ibu jangan berpikir negatif kepada istrinya, itu artinya istrimu sayang samamu. Tetapi hanya dua, karena istri tidak percaya samamu. Kadang-kadang seperti begitu Bapak Ibu, bisa terjadi ketidakdamaian hanya karena begitu ditanya terus. Suami jengkel seperti tidak percaya istrinya kepadanya. Tetapi itu Tuhan tahu bahwa manusia butuh damai. Orang-orang yang tidak butuh damai, Bapak Ibu, coba perhatikan mereka. Mereka apa bilang begini? Untuk apa damai sebenarnya? Saya bisa menciptakan damai. Saya pernah melihat orang-orang, jangankan itu berdamai dengan sesamanya Bapak Ibu, sama binatang aja dia nggak bisa berdamai. Sehingga dia lihat anjing jijik, anjing tuh najis. Artinya bagi orang itu tidak merasakan damai. Sehingga lihat belakang udah begitu. Dia lihat yang haram. Iya. Jangankan sesama manusia, sama tanya. Kalau begini lewat di sini, maaf kata contohnya anjing di sini, dia nggak ganggu saya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya orang udah biarin aja dia lah. Tetapi kalau orang tidak damai dengan dirinya, jangankan aduh jijik, najis. Kenapa? Karena orang itu tidaklah damai dalam dirinya Bapak Ibu. Iya. Kita coba rasakan, betul juga ya. Orang yang tidak damai itu apa? Kalau dia lihat orang yang pernah menjengkelkan dia Bapak Ibu, waduh. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu, semua warga sukacita ini. Karena sebentar lagi kan habis kita makan rohani, kita akan makan jasmani di tempat Ibu Heri. Amin. Yang dibutuhkan manusia itu adalah damai, makanya Tuhan datang. Dan yang kedua yang dibutuhkan manusia itu adalah kesejahteraan Bapak Ibu. Iya. Sehingga manusia itu sebenarnya hanya dua yang dibutuhkan di bumi ini. Apa? Damai dan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu bahwa amin. Kenapa? Karena itu kan bicara semua kesejahteraan itu sejahtera lah. Kalau katanya udah sejahtera, semua serba cukup, bahkan serba lebih. Damai di antara manusia, damai sejahtera itu kata firman. Tapi kalau kita lihat dalam tafsiran lain dan juga itu dalam versi lain sebenarnya Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kayak dipisah gitu Bapak Ibu, damai dan sejahtera. Artinya apa? Artinya manusia itu yang dibutuhkannya dua, damai dan kesejahteraan. Kalau ini sudah dua-dua kita punya Bapak Ibu, semua aman. Betul Pak? Aman. Kenapa udah damai itu sejahtera lagi aman. Dan ini kebutuhan manusia. Itu Tuhan berkata, saya datang untuk memberikan ini. Karena manusia ini tidak memiliki damai. Kenapa? Ketika dia sudah pisah dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan ular ini, itu artinya hatinya sudah tidak ada karena ada permusuhan. Kalau permusuhan itu ada damai enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Maka Tuhan datang untuk memberikan damai itu di hati manusia. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau saya khotbah itu cepat Bapak Ibu. Yang ketiga, kelahiran Yesus di muka bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Katakan samping, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Loh, Bapak Ibu, saya belajar dari firman Tuhan ini ayat 13 dan juga 14. Malaikat Tuhan itu adalah pembawa pesan, sama seperti saya, sama seperti hamba-hamba Tuhan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka mau pulang, segerombolan malaikat itu berkata, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha. Mereka tidak mencuri kemuliaan Allah karena mereka hanya pembawa pesan. Artinya mereka tidak mau orang-orang yang mendengarkan seperti Maria, seperti Yusuf, para gembala yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan itu memuliakan mereka. Sehingga mereka berkata sebelum mereka pulang, damai kemuliaan itu hanya bagi Allah. Saya membaca ayat 13 dan 14 tadi.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tadi pekerjaan mereka itu membawa pesan bahwa Yesus lahir. Takutnya saya Bapak, begitu banyak hamba-hamba Tuhan mau mencuri kemuliaan Allah. Mereka hanya pembawa pesan seperti saya, tetapi mereka condongkan jemaat supaya jemaat itu lebih menghargai mereka, lebih takut kepada mereka daripada Tuhan. Tapi kita belajar kepada, kenapa malaikat ini punya pengalaman sama saudaranya dulu. Pengalamannya apa Bapak Ibu? Lucifer itu malaikat Bapak Ibu, tapi ketika dia ingin mengambil kemuliaan, mau dipuja seperti Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Tuhan lemparkan dia ke bumi, dia jadi iblis. Artinya begini, pengalaman itu, jangan pernah kita mencuri kemuliaan Allah, karena itu tidak berkenan kepada Allah. Sehingga mereka itu adalah memposisikan diri mereka sebagai hanya pembawa pesan bahwa kemuliaan itu adalah hanya satu, untuk Allah. Maka Natal Bapak Ibu, sesungguhnya kita akan memperolehnya, kita akan mendapatkannya. Yang ketiga ini bisa kita lakukan ketika kita punya satu hidup. Apa Bapak Ibu? Hidup yang berkenan kepada Allah. Itu ditutup ayat 14 itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Artinya tidak ada damai dalam hidup orang itu kalau hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Artinya bahwa orang itu tidak bisa memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh kalau Allah tidak berkenan, kalau hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, bahwa segala yang kita lakukan yang berkenan kepada Allah itu akan memuliakan Allah, dan kita juga memperoleh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi,